Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada Bapak Hendra. Nah, kami dari kelompok 10 izin untuk mempresentasikan hasil proyek UAS kami dengan judul Support Vector Machines with Hyperparameter Optimization Frameworks for Classifying Mobile Phone Prices in Multi-Class. Jadi nanti kita pembahasnya adalah latar belakang dan tujuan SPM dan HPO, kemudian metodologi dan metrik evaluasi. Saya Arya Satya Andika Akbar dengan NIM belakang 003 dengan rekan saya. Saya Dwi Maulidan dengan NIM akhir 006. Baik, mungkin singkat saja, mungkin bisa dimulai. Next. Oke, untuk latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi, dataset yang digunakan oleh jurnal ini yaitu Mobile Price Classification dari Kaggle, jadi open source. Dataset ini terdiri dari 2000 sampel dengan 20 fitur teknis dan ada 4 kategori harga, low, medium, high, dan very high. Nah, kan harga HP-HP sekarang itu banyak dipengaruhi atau sangat dipengaruhi oleh spesifikasinya seperti kapasitas baterai, kecepatan prosesor, RAM, resolusi kamera, dan lain-lain. Dan smartphone itu berkembangnya pesat banget. Nah, jadi sebagian besar itu hanya jadi di penelitian ini ya mengasumsikan bahwa konsumen itu membantu membuat keputusan pembelian yang lebih tepat dan bisnis produsen mendukung pengembangan strategi penjualan yang efektif dan analisis pasar meningkatkan analisis dan positioning produk, transparansi pasar memungkinkan konsumen dan bisnis memahami nilai produk. Nah, jadi sebenarnya tujuan penelitian ini yaitu untuk membandingkan beberapa model-model yang sebenarnya itu bukan lebih akurat ya, lebih efektif untuk mendeteksi atau mengklasifikasi sebuah data. Dan di sini untuk jurnal ini membandingkan bermacam-macam klasifikasi studies seperti yang ada di tabel ini. Nah, sebagian besarnya itu hanya menggunakan metode split data konvensional 70-30 atau 80-20. Nah, akurasi tertinggi sebelumnya itu mencapai 98% punyanya Sunaria, namun tanpa transparansi metode partisi data dan HPO. Jadi, solusinya apa di eh, penelitian ini menggunakan Optuna dan juga Hyperoptuna. Nah, sebenarnya itu apa akan dibahas di next slide. Em, oke, nah sekarang kita masuk ke rumusan masalahnya. Keterbatasan metode evaluasi di penelitian sebelumnya. Jadi, sebagian besar penelitian terdahulu hanya menggunakan metode split konvensional, seperti yang sudah dibahas tadi. Hanya satu dari 12 studi yang menggunakan three-way split, 17 training, 15 validation, dan 15 testing. Nah, itu tidak ada studi sebelumnya yang menerapkan five-fold cross-validation pada dataset ini. Jadi, sehingga generasi model itu belum terjamin. Nah, di rumusan masalah terdapatlah minimnya penggunaan HPO yang canggih. Dari kan 12 studi sebelumnya itu tidak menggunakan metode HPO. Itu hanya yang digunakan hanya tuning hyperparameter biasa. Eh, Kayak beberapa itu menggunakan metode sederhana seperti trial and error, grid search, dung beetle optimizer atau DBO. Nah, sebenarnya SPM itu apa? Pada dasarnya itu binary classifier eh, sehingga perlu strategi khusus untuk mengenali klasifikasi multiclass OVO dan OVR. Nah, itu sebenarnya apa? Nanti akan ada penjelasannya kayak. Nah, pada konteks multiclass ini, SPM menjadi lebih kompleks dan sensitif. Tanpa optimasi hyperparameter yang tepat, performa model SPM tidak dapat dioptimalkan. Jadi ini ada tiga, hyperoptuna, optuna, dan HPO. Kita next saja. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan penelitian. Sebenarnya tujuan penelitiannya itu apa? Sudah dimention di awal. Jadi itu untuk membandingkan performa tiga model secara head to head. Jadi kan di dataset ini ada 4 kategori, yaitu low, medium, high, and very high. Dan isi datasetnya semua ini sebagai kategorikal. Jadi low itu sebagai nol, medium satu, high itu dua, high itu dua, very high itu tiga. Biasanya ada 4. Nah, kemudian sebenarnya eh,
penelitian ini menerapkan dua framework, Hyperparameter Optimization (HPO). HyperOpt itu menghasilkan model SVM HyperOpt, kemudian Optuna menghasilkan SVM Optuna. Nah, di tabel 3 ini itu kayak menjelaskan value-value-nya. Jadi di kernelnya dengan RBF, kemudian searching range-nya linear, poly, RBF, dan sigmoid. Kemudian nanti ada rumusnya dengan C, dengan satu rumusnya dengan searching range-nya sebagai berikut, dan gamma-nya scale-nya sebagai berikut. Nah, ini tuh mengevaluasi performa model dengan five-fold cross validation menggunakan generasi model pada data yang belum pernah dilihat dan memastikan robustness hasil klasifikasi. Jadi membandingkan performa tiga model secara head to head yang tadi SPM tanpa HPO, SPM HYP, SPM plus Hyperoptuna, SPM Optuna, SPM plus Optuna. Mungkin bisa di next. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke apa itu SPM dan kernel dalam SPM. Jadi SPM itu kayak algoritma supervised learning untuk tugas klasifikasi, regresi, dan deteksi anomali. Prinsip utama itu untuk menemukan hyperplane optimal. Nah, dalam ruang dua dimensi, hyperplane berupa garis lurus. Dalam ruang dimensi tinggi, hyperplane berupa bidang pemisah. Seperti bisa dilihat dari gambar tersebut, ini dari research papernya. Kemudian ini rumus yang digunakan, persamaan hyperplane optimal. Jadi tujuan SPM-nya itu untuk meminimalkan norm vektor normal nah, dengan equation-nya 2 dan 3 ini. Sekarang kita masuk ke kernel. Ya, yang masuk kernel itu apa? Jadi ketika data tidak dapat dipisahkan secara linear, SVM menggunakan kernel trick. Nah, kernel trick itu memetakan data ke ruang dimensi yang lebih tinggi, jadi tidak hanya dua dimensi. Kemudian pemilihan fungsi kernel itu sangat mempengaruhi keberhasilan klasifikasi, dan itu akan menjadi tujuan akhir penelitian ini untuk melihat sebenarnya keberhasilan klasifikasi mana yang menggunakan kernel mana yang efektif. Jadi di research ini ada linear kernel, polynomial, dan RBF kernel, kemudian ada sigmoid kernel dengan rumusnya sebagai berikut. Jadi mungkin bisa di next. Nah, kemudian kita masuk ke multi-class classification dalam SVM yang tadi sempat disinggung OVO lawan OVR. Sebenarnya ini itu apa? OVO itu membagi masalah menjadi beberapa tes binary classification. Nah, ini jadi kalau dijelasin singkat saja, OVO itu misal ada low, medium, high, very high. Misal low dibandingkan dengan medium, low dibandingkan dengan high, itu tapi satu-satu, one versus one. Nah, kalau OVR, one versus crash. Jadi, misalnya low langsung dibandingkan bersamaan dengan medium, high, dan very high. Medium dibandingkan dengan high, very high, dengan low. Dan sebagai berikut. Oleh karena itu, didapatkan rumus sebagai berikut untuk yang OVO. Jadi, K-1 per 2. Nah, itu ada 6 classifier nanti. Jadi, ini ada aspek-aspeknya, jumlah classifier, data per classifier, kompleksitas, keputusan akhir, dan parameter. Nah, di penelitian ini itu sebenarnya kedua strateginya itu dimasukkan ke dalam search space hyperparameter. Jadi parameter decision function dioptimasi oleh HyperOpt dan Optuna untuk menemukan strategi terbaik dan hasil pencarian HPO dari artikelnya sebagai berikut. Mungkin bisa di next. Nah, sekarang kita masuk ke HPO atau Hyperparameter Optimization. Jadi definisinya itu kayak proses teratur untuk menemukan kombinasi parameter model yang memberikan hasil prediksi terbaik. Mengapa dibutuhkan SPM? Itu karena dipengaruhi C dan gamma seperti yang tadi sempat disinggung ya awal. Yang penggunaan manual mudah untuk membuat model kurang akurat atau terlalu melekat pada data. Nah, paradigmanya itu apa? Dari grid search menuju Bayesian optimization berbasis TPE yang memanfaatkan hasil terakhir untuk memilih parameter terbaik dengan lebih pintar. Jadi metodologinya itu seperti ini yang ada dijelaskan ini, input dan split data, dataset mobile menjadi data latih 80% dan data uji 20%. Objective function untuk menghitung nilai validasi loss, akurasi. Kemudian TPE Optimizer, pustaka HPO, Optuna melakukan sampling parameter berdasarkan skor probabilitas dan kemudian menghasilkan best parameter. Nah, seperti yang dilihat di apa namanya tabel 3 ini yang tadi sempat disinggung. Nah, untuk yang hyperparameternya itu kernel type-nya akan jelas kategorikal, linear, poly, RBF, dan sigmoid. Untuk menentukan metode pemetaan, regularization C-nya atau log uniform, seperti itu ada rumusnya.
kernel coefficient atau gamma, log uniform, dan ada rentang nilainya seperti itu untuk mengatur seberapa jauh jangkauan, kemudian ada degree atau poly, jenis datanya itu integer, tentang nilainya 2 sampai 5. Nah, itu untuk menentukan derajat polimonornya jika kernel poly terpilih. Nah, mungkin itu saja dari bagian saya menjelaskan. Saya berikan kepada teman saya di kesehatan. Oke, terima kasih Dika atas waktunya. Tadi sudah dijelaskan terkait SVM dan framework dari HPO sendiri. Jadi di sini di artikelnya itu menggunakan dua framework dari HPO, yaitu ada HyperOp dan Optuna. Untuk pembandingan dari HyperOp dan Optuna itu di sini kita sudah bedakan menjadi 4 dimensi komparasi. Yang pertama ada fungsi targetnya. Jadi hyperop itu dia lebih ke meminimalisasi loss. Jadi akurasinya itu nanti minus dan sedangkan Optuna nanti itu memaksimalisasi gainnya. Jadi nanti akurasinya itu yang dicari plus. Lalu untuk ruang parameternya sendiri, hyperop itu modulnya statis, sedangkan Optuna itu dinamis. Dan fungsi eksekusinya kalau hyperop menggunakan perintah global fmin, sedangkan kalau Optuna menggunakan metode object study.optimize. Lalu untuk kontrol iterasinya sendiri, HyperOp itu menggunakan parameter max evals, kalau Optuna menggunakan end trials. Dan dampak dari metodologisnya itu fungsi targetnya sendiri itu untuk menentukan arah kalkulasi probabilitas dari algoritmanya. Untuk ruang parameter itu untuk mengatur fleksibilitas tebakan parameter antar faultnya. Dan fungsi eksekusinya itu memengaruhi arsitektur penulisan struktur kode, sedangkan untuk kontrol iterasi itu untuk pembatas jumlah batas percobaan pencarian. Dan komparasi ini dirancang untuk membuktikan alat yang paling akurat dan efisien dalam klasifikasi harga ponsel itu menggunakan framework apa. Oke. Selanjutnya, ini adalah algoritma yang terdapat di dalam artikelnya, yaitu algoritma SVM ditambah parameter dari HPO-nya sendiri. Jadi, mulai dari input data, terus verifikasi apakah ada missing values, lalu splitting data, terus tiap fault-nya itu dibagi satu sampai beberapa, untuk training set-nya berapa, testing set-nya berapa, lalu baru ditambahkan performa HPO-nya sendiri. Dan di sini, nanti kita algoritmanya itu memilih apakah menggunakan HyperOp ataukah Optuna. Nah, di sini kan didefinisikan bahwa function objeknya itu hyperop menggunakan akurasi minus, sedangkan Optuna plus. Lalu mendefinisikan search space dari kernel dan lain-lainnya. Lalu membuat objek function dari HPO-nya itu masing-masing dibagi 100 trials. Lalu sampai bawah itu akhirnya diprediksi dan menghasilkan matriks matriks yang nanti akan dijelaskan lagi. Oke. Di sini kita lanjut ke datasetnya. Jadi datasetnya sendiri itu bersifat open source, jadi bisa ditemukan sendiri di Kaggle dan ini juga dicantumkan di referensi dari jurnalnya. Jadi di datasetnya sendiri itu memiliki sekitar 21 kolom, lalu 2000 record. Jadi di sini dipecah menjadi satu target yaitu di label Y. Lalu untuk label X-nya, fiturnya itu ada 1 sampai 20. Ada seperti kapasitas baterai dan lain-lain itu RAM, WiFi. Untuk targetnya sendiri kan untuk mencari eh, harga range harganya. Di sini tipe datanya itu antara kalau nggak integer ya float. Lalu deskripsi masing-masingnya juga ada di sini dan dataset ini tergolong bagus karena tidak ada missing missing value-nya. Dan nanti di artikel sendiri ini dibagi untuk utamanya itu 20% ke training set dan 80% di 20% di testing set dan 80% di training set. Dan di testing setnya sendiri kan 20% dari 2000 itu 400 dan 400 itu nanti dibagi per kelasnya menjadi 100 100 100 seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada hasil dari performa HPU sendiri baik menggunakan HyperOp maupun Optuna. Dan ini ada struktur dari matriks confusionnya. Ini rumus untuk mencari akurasi, untuk mencari presisi, dan lain-lain. Di sini nampak bahwa kalau yang di HyperOp, Volt 1 itu base trailnya ada di nomor 73, Volt 2 ada di nomor 2, dengan kernelnya itu juga di sini kalau dilihat cuman dua yang paling menonjol, yaitu ada poly dan linear.
begitu pula dengan yang dari Optuna. Dan di sini ada tampilan matriks confusionnya yang ini. Ini ada yang dari HyperOp, ada yang dari Optuna. Tampak di awal-awal kalau menggunakan Optuna itu base akurasinya langsung tinggi gitu seperti. Dan di sini juga kayak eh, disinfor dari kayak akurasinya itu lebih bagus di Hype di Optuna. Oke, di next. Jadi di sini ada yang namanya eh, HPO, ini hasil akurasinya ya, Bapak. Gitu. Jadi di sini hasil pengujiannya itu menunjukkan nilai metrik yang stabil dan merata dari volt 1 hingga volt 5. Jadi di sini tuh dikonfirmasi bahwa model yang digunakan artikel itu bebas dari isu overfitting. Dan dapat dilihat di sini tuh rata-rata untuk SVM yang tanpa HPO, akurasinya itu nggak sampai 95%. Tapi ketika ditambahi framework HyperOptuna ataupun Optuna itu naik menjadi 97% sekian. Dan dapat dilihat bahwa kalau menggunakan Optuna itu lebih tinggi 0,4% rata-ratanya. Lalu selanjutnya ada ini. Kita compare semuanya itu dengan algoritma lain. Apakah SVM ini lebih bagus ataukah mending menggunakan SGBoost atau LGBM. Jadi dapat dilihat bahwa tabel perbandingannya itu baik tidak menggunakan HPO, baik menggunakan HyperOp ataupun menggunakan Optuna, tampak perbedaannya itu sekitar hampir 2-3%. Jadi di sini kalau tanpa HPO, SVM-nya itu 94% dan ini melonjak drastis ketika ditambahi framework dari HPO-nya sekitar 97% seperti tadi. Dan model SVM terintegrasi HPO ini terbukti sukses melampaui tingkat akurasi dari penelitian sebelumnya. Dapat dilihat di sini, eh, di artikel itu juga dilakukan 3 kali split data, yaitu ada 70% training data, 30% testing data. Lalu ada juga 80% training data, 20% testing data, lalu yang terakhir ada 85% training data dan 15% training data. Tampak dilihat bahwa yang 70-30 itu eh, cukup 1% perbedaannya, lalu yang 80-20 itu sekitar 3%. Nah, yang paling tinggi itu ada di splitting data di 85 dengan 15. Itu sekitar perbedaannya 4% dari artikel sebelumnya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan dari artikel tersebut itu terbukti bahwa kestabilan nilai makro dari F1 score di setiap volt itu membuktikan bahwa sistem yang diajukan siap diadopsi untuk klasifikasi harga ponsel secara adil dan objektif. Dan temuan utama yang kita dapat di sini tuh kita ada 4. Jadi pertama, penelitian ini tuh berhasil menjawab urgensi pada latar belakang yang sudah dijelaskan Dika tadi dengan menghadirkan sistem klasifikasi multiklas untuk menentukan tingkatan harga ponsel berdasarkan 20 fitur spesifikasi teknis. Lalu yang kedua, implementasi SVM terbukti kokoh sebagai classifier utama dengan bantuan 5-fold cross validation. Dan model ini mampu membentuk hyperplane stabil tanpa overfitting. Lalu yang ketiga, masalah sensitivitas parameter SVM berhasil diatasi oleh HyperOp dan Optuna berbasis algoritma dari TPE. Dan hasil 100 trials itu meningkatkan akurasi dan melampaui penelitian-penelitian sebelumnya. Dan ini adalah yang paling utama, temuan yang paling utama yaitu model yang dioptimasi menggunakan Optuna atau SVMPT menghasilkan performa yang tertinggi dibandingkan model standar maupun HyperOp. Dan ini lebih tinggi lagi jika ditambah PCA. Lalu ini ada peluang-peluang atau kayak kemungkinan di masa depan yang bisa diintegrasikan lebih lanjut. Oke, mungkin ini dari PPT kami. Kita bakal next ke Google Colab. Oke, mungkin pertama-tama bisa langsung dijelaskan Dika. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak Dana atas penjelasan PPT yang sangat lengkap. Jadi di sini saya izin memulai untuk menjelaskan di Google Colab kami untuk membuktikan sebenarnya apakah benar yang ada di jurnal ini. Jadi untuk yang pertama kita menginstal library HyperOptuna Optuna XGBoost IBM. Kemudian kita mengimport semua library itu agar bisa terbaca di
Google Colab-nya ini. Jadi mungkin bisa langsung ke bawah saja. Kemudian ada load dan validasi dataset. Di sini kami menggunakan train.csv, tes CSV ini yang ada di jurnal, yang di referensi jurnalnya, yang tadi sempat disinggung oleh Dana di open space dari Kaggle untuk mobile price classification. Jadi mungkin bisa dilihat hasilnya saja. Nah, untuk hasil outputnya seperti yang tadi sempat disinggung oleh Dana bahwa sebenarnya data yang digunakan di penelitian ini tuh sangat-sangat bisa dibilang kayak sempurna ya karena tidak ada missing values dan ini bawaan rawan tidak akan adanya overfitting karena memang sudah di sini tuh udah kayak 2000 80 per berapa persen tadi? 8 kan tadi dibagi jadi 1.600 sama per 400-nya dan 400-nya itu dibagi lagi jadi ada low, medium, high, very high. Jadi dataset ini terkategorikal sudah kayak sempurna, bersih intinya. Nah, kemudian kita lanjut saja masuk ke distribusi data. Ini digunakan untuk memecah datanya menjadi 80% training set, 20% testing set dengan distribusi seperti berikut. Jadi kan 80% dari 2000 itu 1.600, 20% dari 2000 itu 400 dan kemudian dibagi lagi 400 ke kelas-kelas berikut sebagai berikut. Jadi mungkin bisa langsung ke bawah. Ini yang digunakan untuk pertama hyperparameter search space-nya, seperti yang pada di jurnalnya. Kami mengikuti jurnal ini untuk value-value-nya, default value-nya, kernel, decision function shape, C-nya, dan gamma-nya. Jadi bisa langsung saja. Nah, ini untuk meng-setup five-fold cross-validation yang tadi sempat disinggung oleh Dana di PPT. Jadi untuk fold pertama ada train 1.600 sampel dan testingnya 400 sampel. Dan ini digunakan akan diputar terus sampai ada 5 fold. Jadi mungkin bisa langsung saja ke SVM baseline. Jadi ini yang pertama digunakan tanpanya HP HPO ya, ini tanpa HPO. Nah, seperti tadi yang sempat disinggung Dana pada di penelitian jurnal ini bahwa yang tanpa penggunaan HPO sekitar rata-rata paling mencapai 94,95%. Nah, ini membuktikan bahwa iya tanpa HPO itu akurasinya sebenarnya seperti ini. Jadi bisa dapat dilihat. Mungkin bisa langsung aja lanjut. Yang menggunakan ini pertama yang menggunakan Hyperoptuna. Jadi SPM Hyperoptuna itu SPM plus Hyperoptuna. Jadi bisa langsung saja ke hasilnya. Apakah memang benar penggunaan Optuna itu membantu dan ternyata iya benar di volt pertama untuk akurasinya bisa mencapai 97 sampai 98%. Mungkin ya rata-rata 97 lah, 97%. Jadi volt pertama selesai dalam 300 detik, 1.200. Jadi mungkin kira-kira sekitar 10 menitan lah setiap untuk time-nya. Karena ini ada 1.000 detik. Paling nggak 10 menit sih, 15 menitan per volt-nya. Jadi bisa dapat dilihat dengan bantuannya HPO bahwa akurasinya bisa mencapai rata-rata sekitar 97%. Mungkin bisa dilanjut. Dan ini untuk yang terakhir yaitu penggunaannya menggunakan Optuna. Sebenarnya sama aja ini, tapi ini memang menggunakan Optuna. Jadi bisa dilihat ternyata memang benar terbuktikan bahwa akurasinya mencapai 98 sampai 97 97 sampai 98%. Bahwa walaupun perbedaannya tidak seberapa drastis, tapi itu membuktikan bahwa sebenarnya itu efektif penggunaan metode ini. Ya, mungkin bisa penjelasan lebih lanjutnya pada Dana. Oke, dan izin melanjutkan di sini kan juga terlihat bahwa memang waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan per voltnya itu sekitar 1.000 lebih. Dan lanjut kita ke figur 8. Jadi ini training trends-nya. Langsung aja kita ke output. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa di sini ada beberapa perbedaan. Jadi sekitar di eh, trial keberapa gitu di Optuna langsung naik ke kurasi tertinggi. Kalau sedangkan di Hyper Optuna itu mereka masih naik satu tingkat, dua tingkat lagi. Sedangkan kalau Optuna itu kayak cuma naik satu tingkatan langsung dia hasil prediksi terbaik gitu. Langsung lanjut ke confusion matrix-nya. Jadi ini adalah kodenya, ini adalah outputnya. Jadi nampak di sini bahwa ini ada perbedaan dari tanpa HPO menggunakan HyperOp maupun menggunakan Optuna. Di sini eh, yang tanpa HPO itu ada beberapa sedikit melenceng di beberapa kelas. Seperti kalau yang di low ini ada 4, ini 43. Sedangkan kalau dengan
eh, tambahan APO itu prediksinya sudah hampir mendekati akurat karena ini cuman yang salah prediksi itu sekitar cuman satu dan dua. Jadi kayak di bawah tiga semua seperti itu. Dan di sini kan kalau yang ini lo masih ada yang enam. Oke, lanjut di bar chart akurasi. Di sini kami benar-benar menyamakan dengan yang ada di artikel dan mungkin untuk hasil akurasinya karena di artikel sendiri itu tidak ditampilkan eh, angka tertentunya yang membuat ini sedikit lebih berbeda. Perbedaannya tuh tidak terlalu signifikan, jadi sekitar kayak 0, berapa persen gitu. Jadi di sini tampak lihat bahwa kalau menggunakan Hyper Optuna maupun Optuna itu mereka langsung drastis kayak 2 sampai 3%. Kalau tanpa HPO mereka itu yang abu-abu ini yang di bawah 95% rata-ratanya. Lalu kita lihat di sini distribusi kernelnya. Di sini kita mendapat bahwa memang seperti yang ada di artikel bahwa yang paling jelek itu sigmoid dan paling bagus rata-rata itu ya kalau nggak linear ataupun poly. Jadi di sini yang paling bagus memang yang angka warna birunya dan hijau rata-rata. Yang orang itu masih kayak di tengah-tengah gitu atau yang RBF-nya. Lalu di sini ada tabel untuk SVM tanpa ataupun dengan PCA. Dan tampak dilihat di sini kan yang tam- tanpa PCA itu mereka di bawah 95%, terus di sini 97% juga 98%. Sedangkan kalau kita naikkan menggunakan penyelesaian PCA, di sini tuh mendapatkan hasil yang sedikit lebih tinggi. Jadi di sini yang tanpa HPO itu naik sekitar 1,35%, yang HyperOp dan Optuna itu naik sekitar 0,30%. Lalu di sini kita juga membandingkan apakah memang benar SVM itu lebih bagus daripada algoritma Exibus ataupun like GBM. Di sini kita dapatkan hasil bahwa menggunakan SVM itu hampir ke rata-rata 95% semua. Dan kalau Exibus itu mereka pasti di bawah 92%. Apalagi kalau mereka ditambahkan parameter HyperOp ataupun Optuna, tampak perbedaannya itu sekitar hampir 5-6%. Lalu di sini kita juga membandingkan untuk hasil akurasi dari artikel-artikel sebelumnya. Dan di sini kalau 70-30 itu perbedaannya ya mungkin 1%-an. Kalau 80-20 di sini hampir sekitar 3%. Nah, yang paling tinggi ketika di splitting data 85% dengan 15%. Itu perbedaannya hampir signifikan sebesar 4%. Lalu di sini juga ada McNemar bau kertasnya, yaitu ada di angka 0, ini sekian. Dan di sini itu kita mendapat kesimpulan bahwa perbedaan antara SVM OPT maupun SVM menggunakan HyperOp itu tidak signifikan kalau dilihat secara statistik karena papernya sendiri itu melaporkan bahwa p-value-nya itu 0,995 atau mendekati 1. Mungkin sekian presentasi dari kami untuk project UAS Machine Learning di sini, Bapak Hendra. Kita sudah memaparkan untuk PPT dan hasil codingan Python kami melalui Google Colab. Saya Dwi Maulidan beserta rekan saya Rea Satya Andika mengucapkan terima kasih sebelumnya Bapak dan mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.